Ya, kembali lagi di Lunch Talk, kita sudah ada di segmen terakhir. Kita juga ingin membahas kepada dua narasumber ini, saya ke Bu Sinta kembali. Bu Sinta, kalau kita membahas pengolahan limbah medis oleh rumah sakit, memang mereka sudah harus tahu begitu bagaimana cara pengolahannya. Tapi saat ini masyarakat yang tidak hanya mereka mungkin menggunakan masker saja, tapi banyak juga sekarang yang sudah isolasi mandiri. Nah, ini ibaratnya seperti rumah sakit atau vaskes di dalam rumah sendiri begitu. Apakah apa yang harus diketahui oleh masyarakat untuk memilah limbah medis mereka di kondisi di dalam rumah begitu? Baik, terima kasih. Jadi memang di dalam surat edaran Menteri LHK nomor 2 tahun 2020, di situ memang yang ditujukan kepada gubernur, wali kota dan bupati, di situ disebutkan bagaimana mengelola limbah medis ini dari 3 sumber. Pertama, sumber dari Fasiankes yang tadi sudah kita bahas. Yang kedua, kalau dari ODP yang ada atau orang-orang yang terkena dampak yang ada di rumah tangga. Dan kami meminta Pemda untuk dapat melakukan pengumpulan tersendiri, kemudian juga mengemas tersendiri dalam wadah tertutup, mengangkut dan memusnahkannya kepada jasa pengelola limbah medis yang berizin. Nah, jadi di situ sebetulnya detailnya mohon kapas atau sisa makanan ataupun masker dari ODP ini disemprot dengan disinfektan, lalu dibungkus bisa dengan kertas bekas atau apa, lalu juga sebetulnya ditulis ini infeksius dan diambil tersendiri oleh pemerintah daerah setempat. Nah, namun memang ini tergantung dari inisiatif masing-masing pemerintah daerah. Ada pemerintah daerah yang memberikan kantong-kantong kepada rumah-rumah ODP, ada juga pemerintah daerah yang membuat depo-depo sehingga ini dipulkan di satu tempat, kemudian diangkut oleh petugas kebersihan ataupun kesehatan ke tempat tertentu yang jasa pengelola limbah medis berizin. Di dalam SE Bu Sinta, 02/2020 juga disebutkan penting. Betul? Iya, saya potong, maaf Bu. Tapi kalau tadi Ibu katakan ini inisiatif dari Pemda. Nah, ini khawatirnya kalau tidak inisiatifnya ini tidak segera dilakukan begitu, sama saja ini menumpuk, ada tumpukan limbah medis lain, justru malah lebih dekat lagi dengan lingkungan masyarakat begitu Bu. Ya. Oke, yang kami maksud inisiatif itu inisiatif yang berbeda-beda dari pemerintah daerahnya. Jadi karena memang kami memberi surat langsung waktu itu pada tanggal 4 Maret 2020, begitu Bu Menteri mengeluarkan surat edaran, kami mengundang rakor regional seluruh pemerintah provinsi, kami ajak dialog di mana kesulitannya, dan kami meminta dengan bahasanya masing-masing, dengan caranya masing-masing, dengan media sosialnya masing-masing mensosialisasikan ini kepada masyarakat gitu. Jadi ada seperti yang saya sampaikan tadi, Sumatera Barat bekerja sama langsung dengan pabrik semen, sehingga ada di mana pabrik semen tersebut tidak memberikan biaya kepada pemerintah daerah, sehingga bisa cost saving, sehingga tidak ada lagi alasan untuk mengirimkan itu memusnahkan di semen yang ada di Sumatera Barat. Nah, lalu ada lagi jadi kami juga melihat ada yang inisiatif dari Satgas, ada yang dari Dinas Lingkungan Hidupnya. Jadi ini berbeda-beda karena masing-masing dengan alokasi dananya masing-masing itu mencoba membuat terobosan-terobosan gitu. Jadi memang kami harus mengingatkan terus bagaimana memusnahkan limbah dari masyarakat, limbah medis yang ada di dalam masyarakat. Memang ini kesulitan yang tentu harus kami terus-menerus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Baik, dan juga rumah sakit pastinya begitu ya. Mohon maaf Ibu Lia, kita kehabisan waktu. Terima kasih untuk waktunya dari dua narasumber saya. Kita harapkan ini sinergi dari banyak kementerian senampaknya sudah dilakukan, dan masyarakat juga semoga edukasinya sampai ke masyarakat agar kita sama-sama tidak salah urus terhadap limbah medis kita. Terima kasih kedua narasumber saya, sehat selalu, dan pemirsa, demikianlah rangkaian Lunch Talk kita kali ini. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Saya Cakri Miller, sampai jumpa.